Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang gimana caranya pasang eh, senar tenis di mesin manual. Karena banyak orang nih yang belum tahu nih di mesin manual tuh ternyata bisa untuk pasang tenis dimaksimalin. Tapi kita pakai dua klem begini ya, kanan kiri ya. Ini untuk main, nanti untuk crossnya cukup satu aja. Oke, yang pertama pastinya kita siapin dulu nih mountingnya untuk si tenis ya. Ini kan ada yang badminton juga ada. Jadi untuk ini kayaknya udah pada paham lah ya. Oke, langsung aja kita taruh. Ini kalau menurut Tennis Spin, channel Tennis Spin, channel tenis yang terkenal di Amerika, si Yonex Method itu dia pakai cara awalnya tuh kita harus taruh dia posisinya begini berdiri. Nih, logonya ngadep atas. Oke, ini cara yang bener menurut dia ya, si Tennis Spin itu. Ini sebenarnya sih nggak ada bedanya kalau kita mau taruh begini, tapi buat estetika aja, buat lebih oke lah gitu, lebih profesional aja kelihatannya. Oke, kita taruh begini. Jangan lupa kalau Wilson berarti kan W-nya ke atas ya, jangan kayak McD ke bawah. Ntar kayak M gitu. Nah, terus untuk si merek lain pokoknya ngadep atas, oke? Udah pada tahu lah. Ya, kita langsung aja kita pasang. Pastiin dia di tengah. Ini kan ada tandanya biasanya titik. Ini karena ini 8 hole. Ini 8 hole ya bagian bawahnya. Berarti dia mulainya nanti dari atas. Dari bagian sini, oke. Nah, ada juga yang 6 nanti. Dia 8 hole di sini berarti tengahnya dimulai dari atas start biasanya. Oke, karena ini raket ini modelnya string patternnya adalah 16x19. Jadi kita baiknya sih hitung dulu. Biasanya tuh ada caranya tuh ngitung gimana supaya nggak boros senar gitu sebenarnya. Ntar kita ajarin, oke? Tenang aja, kita bongkar semuanya di rahasianya di sini. Kita pakai caranya yang profesional, jangan pakai cara kampung, oke? Karena ini tenis olahraga mahal, bukan olahraga sembarangan gitu kan. Bentar. Pastinya ini buat pemula dong, bukan buat yang udah paham mah. Ya, nggak penting bagi mereka pasti. Tapi buat yang baru belajar, saya tahu bagaimana susahnya nyari tutorialnya gitu kan. Setengah mati bener. Kita seperjuangan lah pokoknya. Sekarang saya ajarin kalian secara free. Nah, pertama ini kebetulan dia pakai Prince Top Spin plus 16. Ya, senar favorit lah ya. Ini best for spin ya. Kebetulan string patternnya juga asik buat spin ini 16x19. Ya, langsung aja kita buka dulu ininya. Bukanya juga sebenarnya bisa begini nih. Lebih asik aja. Tuh, tarik aja langsung ininya. Langsung kebuka dia, jangan digunting. Kecuali ada beberapa senar juga ada yang nggak bisa, ya bolehlah itu di cut gitu kan, digunting. Tapi kalau selama bisa ditarik ya lebih praktis aja sih sebenarnya. Apalagi kadang kalau baru-baru tuh suka senar jadi luka dia. Nih kita buka pelan-pelan, sabar aja, nggak usah buru-buru, yang penting selamat. Daripada kusut kan, ntar pusing sendiri akhirnya. Orang nunggu jadi 2 jam. Nih. Nah, ini untuk kalau senar yang satu roll, kan kita nggak mau boros dong tentunya. Kita tinggal lihat aja string patternnya berapa. Caranya jadi ngitungnya gini aja langsung di headnya. Hitung begini, 1, ini kan 16x19, berarti mainnya 16 ya. Untuk yang bagian vertikal, 1, 2, 3, 4, 5, 16. Oke, cukup segini aja. Tuh kan, kusut kan? Nah, nih tenang aja, nggak usah panik kalau kayak gini. Potong aja dulu. Apa nih kok terbalik ya masangnya? Ini kok bener gitu, ini kok enggak. Ini karena head size-nya dia nih tebel dia. Wide bodinya dia tebel, jadi ini nggak bisa untuk dipasang seperti ini, nggak bisa dia, jadi dibalik aja. Sama aja kok, ini keras juga, kenceng. Yang penting pastiin dia kenceng.
Oke, langsung aja kita mulai dari atas. Masukin tengahnya 2. Nah, karena dia ada dampenernya, ada peredam, jadi kita jangan lupa masukin ya. Kalau enggak ntar diomelin sama orang. Nih, karena dia modelnya nggak bisa dipasang setelah senar terpasang, dia mesti sambil masang senar nih. Kita masukin gini aja dulu, biar nggak ribet. Semua ada caranya ya, semua ada caranya aja. Jadi jangan khawatir kalian nggak tahu, tenang aja. Seiring berjalannya waktu, pasti kita akan nemuin selah-selahnya itu. Sabar aja makanya. Fokus yang penting. Tarik bareng-bareng ya, ini lihat ya. Sama ya kan? Tarik bareng-bareng. Oke. Sekarang waktunya kita narik. Kita stringing dia. Ini cuma taruh bentar. Pastiin klemnya dia ngejepit dengan sempurna. Nggak usah terlalu kenceng juga, nanti berbekas di senarnya. Nah, kira-kira aja udah kenceng. Oke. Tarik dia lewat bawah bodinya ya. Ini kan di atas nih. Kalau ditarik ini nggak bisa. Di bawah sini, oke. Nah, pastiin dulu tensionnya kita udah setting sesuai dengan request mereka. Ini kita setting, pastiin juga mesin kalian udah terkalibrasi. Nih, alat untuk kalibrasinya, supaya ini adalah tension calibrator, supaya mesin kita ini nggak asal tarik aja gitu, bahwa tarikannya tuh benar 50 lbs 50 lbs benar, bukan tarikan-tarikan asal sistem kira-kira gitu ya. Oke, ini kita mulai tarik ya. Bismillah. Nah. Tarik aja ke situ supaya dia ngejepitnya lebih dekat, lebih bagus. Karena nanti ini bisa dirapetin lagi. Kita setting lagi karena ini kan beda-beda ya, beda senar, beda kekuatan jepitnya, karena ada yang tebel, ada yang polyguard juga, itu lebih tebel lagi biasanya. Jadi beda settingan si klemnya sendiri. Oke, lanjut aja begini, lanjut ke atas. Ini metodenya 4 simpul ya. Rekomendasi dari Yonex method kalau menurut si tenis spin. Jadi jangan 2 simpul kalau tenis, kesian. Biarpun dia senarnya jadi 1, tetap mesti maksimal dia kalau 4 simpul begini. Karena itu yang direkomendasi oleh para ahli gitu kan. Ini kita pakai mesin manual. Yang digital juga ada, tapi kan kebanyakan orang belum tahu nih. Soalnya nih ada tukang senar juga yang pernah datang ke sini, nanti nanyain nih mesin emang bisa narik tenis ya di sini. Dia kayak bingung gitu. Loh, ente kok nggak tahu kalau ini bisa? Gimana sih? Saya tukang senar. Karena dia sering nyenar tenis juga. Tapi dia nggak tahu kalau senar yang model ini tuh bisa buat tenis juga. Nah, ini. Nah, ini udah kita senarin ya. Udah bagian mainnya udah ditarik. Ini lihat, perhatiin ada bagian yang dilewatin ya. Perhatiin aja karena setiap raket beda-beda. Kalau raket udah bekas ditarik biasanya lebih gampang karena kita udah kelihatan nih bagian yang dia ngadep ke atas sama yang ke samping kelihatan. Bisa kelihatan nih kan kayak gini. Bentar.
Ini bagiannya ke yang ke bawah. Ini ke samping ya. Tuh, miring kan dia. Kalau dia ke bawah dia ngadepnya ke bawah gitu. Jadi gampang lah bedainnya. Kalau dia udah bekas ditarik. Nah, kalau belum ntar kita tinggal ya, kalau udah seiring berjalan waktu, kalau udah biasa masang pasti tahu gitu. Yang jelas dia nggak mungkin ada yang senempel ini. Jaraknya kelihatan kan? Kira-kira yang ini, yang deket ini dilongkap biasanya. Oke, ini udah selesai ya bagian mainnya. Sekarang kita tie, kita simpul. Ini masuk ya di bagian lubang terdekat yang terbesar, lubang besar yang terdekatnya. Kita udah masuk begini kan tadi. Kalau agak susah bisa dipotong nyamping supaya agak tajam dia. Oke, kayak gini. Masuk ya, di sebelah kiri, berarti kita masuk dari sebelah kanan, terus keluar di sebelah kiri. Oke, kayak gini. Sebenarnya ada starting clamp ya untuk bantu, tapi ini nggak ada. Kita pakai tangan aja manual, atau bisa juga pakai ini. Nah, ini pakai tangan aja, kuat kok dia. Atau kita tarik sedikit di sini. Udah. Sekarang lagi. Sekali lagi. Paling bagus pakai starting clamp ya, yang disaranin ya. Cuman kebetulan kita baru mesen. Ini juga sama ya sebelahnya. Lubang besar terdekat, masuk dari kanan, berarti kita ke kiri, keluar di kanan, di bawah. Tarik, tarik dia ke depan terus ke belakang. Nah, ini lagi tarik. Oke. Kalau dia kita pakai satu aja untuk jepit yang bagian cross. Oke, langsung masuk ke bagian cross yang pertama. Kita senarin atas bawah. Oke, selesai. Keluar di sini, sisain dikit aja. Langsung masuk untuk simpul yang pertama, yang ke samping, yang cross. Lilit 3 kali cukup. Gini ya. Sip. Udah. Oke, kita lanjut senar kayak biasa. Nah, ini ada yang penting juga ya teman-teman ya, buat dilihat. Ini waktu kita narik si senar ini mungkin sintetik senarnya, jadi dia halus aja, untuk ditariknya gampang. Tapi kalau kita nemuin polyguard atau senar kawat, ini dia biasanya keras ditariknya begini. Nah, supaya nggak keras, kita tarik aja begini, dorong gitu. Tarik, dorong, tarik, gitu ya. Kayak gini caranya. Nah, itu supaya dia ringan dia. Begitu ditarik ringan, nggak nyiksa diri gitu. Nah, ya kita lihat ya, ini udah selesai. Ini udah tarikan terakhir. Kita jepit terakhir di sini. Ya, ini dari sini deh tuh. Coba lo lihat nih, ini kan ada yang nggak rata tuh. Yang bagian sini kan udah kita ratain tadi. Nanti kalau kita tarik aja tanpa kita ratain, dia akan begini nih, miring gitu. Nah, kita lurusin aja pakai tangan satu-satu. Nah, supaya maksimal hasilnya ya, lebih presisi. Oke. Masuk kemana? Dia masuk ke lubang besar yang terdekat. Ini udah ada. Gampang aja. Ini masuk begini. Kayak biasa, kayak tadi ya, sama. Masuk kanan, keluar lewat kiri. Nih itu tarik ya. Jangan lupa, ini karena belum ada starting clamp, jadi kita masih manual. Atau kalau mau coba pakai ini boleh, karena saya udah biasa pakai tangan sih. Yang penting dia
ke depan ke belakang, karena di bagian ini nanti ada lebih di bagian sininya nih. Kalau kita nggak tarik ke depan dulu, nanti di sininya kendor dia. Ini pengaruh ke semua senar nantinya, makin kendor semua. Oke, tarik di sini dikit. Kalau di sini jangan kencang ya, yang penting kelihatan udah ketarik aja simpulnya. Ini satu lagi supaya maksimal dia ngikatnya. Udah. Oke, beres. Lepas. Ini dia hasil dari tarik senar tenis secara manual di mesin manual ya. Nah, tinggal digunting-guntingin satu-satu. Ini ada 4 simpul. Metode yang disarankan oleh Yonex. Pastinya semua stringer yang profesional dia menggunakan cara ini. Kita buka deh. Pastinya nih hasilnya beda dong sama digital ya, pasti. Dari harga senar aja, harga mesin aja udah 3 kali lipat. Jatuh. Biasa dia mau di syuting gitu. Nah, ini ya. Oke. Ini 57 pon tarikannya. Udah gitu aja ya. Sekian, semoga bermanfaat teman-teman. Silahkan like, comment, dan subscribe kalau kalian rasa ini bermanfaat. Dan juga kita bisa sharing lebih lanjut di komentar ya. Jadi kalian kalau ada yang mau bertanya, kita bisa tukar pikiran lebih jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.